99,8 FM. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radika FM dimanapun berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Didi Aryadi dalam program Cahaya Ramadan, siaran dakwah Islam yang penuh inspirasi dan motivasi. Dan alhamdulillah, pada hari ini Minggu tanggal 22 Februari 2026 telah hadir di studio narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Supriyadi SPDI MPD. Beliau selaku perwakilan dari Lembaga Badan Otonom RMI Robitoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Kabupaten Majalengka. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan RMI PCNU Kabupaten Majalengka. Saat ini beliau juga sebagai pengurus pondok pesantren. Beliau juga sedang berkiprah di bidang pendidikan sebagai guru salah satu sekolah di sekolah, yaitu di SDN Banjaran 1 Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, yang insya Allah dalam 30 menit ke depan akan menemani sahabat Radika dengan perbincangan yaitu 3 nasihat Imam Abu Darda tentang puasa Ramadan. Bagi pendengar Radika yang ingin berdialog langsung dengan narasumber, silahkan nanti bisa menghubungi via WhatsApp di nomor 082295452736, atau bisa juga menikmati tayangan langsung live TikTok Radika FM Majalengka. Kepada beliau Bapak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydihunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat Radika 99,8 FM Majalengka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore ini kita dapat berjumpa kembali di program acara Cahaya Ramadan, siaran dakwah Islam yang penuh inspirasi dan motivasi atas kerjasama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Majalengka bersama Radio Radika FM Diskominfo Kabupaten Majalengka. Adapun tema yang diangkat pada sore hari ini adalah tentang 3 nasihat Imam Abu Darda radhiyallahu an. Kita ketahui bahwa sahabat Imam Abu Darda radhiyallahu an adalah sahabat yang sangat dekat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tak terasa dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, kita telah melewati dari Ramadan ke Ramadan, serasa cepat sekali. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin tentunya membutuhkan bekal untuk melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada sebuah nasihat dari
Imam Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam sebuah hikayahnya bahwasanya perjalanan manusia menuju hari kiamat itu sangat panjang sekali, sangat melelahkan sekali, banyak huru-haranya. Maka ketika kita hidup di dunia, kerjakanlah pekerjaan yang membawa maslahat, yang membawa manfaat. Jika membawa madarat, maka tinggalkanlah. Apa saja pesan Imam Abu Darda radhiyallahu an? Yang pertama yaitu sumu yauman syadidal harri li harri yaumil ashr. Beliau mengatakan berpuasalah di hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Hadirin pemirsa TikTok, pemirsa Radio Radika FM yang berbahagia, jika kita berpuasa di dunia, sangat mudah untuk menemui kesegaran. Masuk ke dalam mobil, lalu kita menyalakan AC, kita akan mendapatkan kesegaran. Ataupun kecil-kecilannya kita memiliki kulkas di rumah, tentunya untuk menemui kesegaran tersebut sangatlah mudah sekali. Tapi berbeda dengan nanti di akhirat kelak, ketika kita menghadapi hari kebangkitan, bahkan dikatakan matahari berjarak hanya sejengkal saja, kita tidak akan menemukan pertolongan kecuali amal-amal soleh kita. Salah satunya adalah sumu yauman syadidal harri li harri yaumil ashr. Berpuasa di hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Hadirin pemirsa Radika FM dimanapun Anda berada, hari ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, hari keempat, sehingga kita harus berusaha melaksanakan ibadah puasa secara maksimal. Pertanyaannya, bagaimanakah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, ada beberapa cara agar kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dan keridhoannya. Yang pertama yaitu sumu yauman. Puasa kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Banyak orang di sekeliling kita yang mengaku beriman tapi tidak melaksanakan puasa. Dari mana ketahuannya? Dari sendalnya yang kelihatan di warteg-warteg. Kakinya kelihatan karena warteg ditutup setengahnya. Pas dia pulang, teman kita yang tadi nongkrong di warteg, pas pulang ke rumah pura-pura paling lemes, paling susah, paling payah. Orang bisa berpura-pura berpuasa padahal tidak berpuasa. Karena puasa adalah ibadah rahasia, sangat rahasia. Hanya diri kita dan Allah sajalah yang mengetahui kita berpuasa apa tidak. Kalau sholat, kita belum sholat ataupun sudah melaksanakan sholat, tentunya akan kelihatan. Ataupun seseorang mengeluarkan zakat apa belum, maka orang tersebut akan kelihatan mana yang sudah zakat, mana yang belum. Berbeda dengan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu selain diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah akan membalas dengan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di sekeliling kita puasa hanya sebatas memindahkan jadwal makan saja. Nauzubillah. Setiap ada orang yang jualan, baik itu jualan es kelapa muda, langsung dibeli. Ada jualan makanan yang enak, langsung dibeli. Dikumpulkan tuh makanan sampai menjelang maghrib, numpuk di meja makan. Padahal Kanjeng Nabi sendiri menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa dengan tidak berlebihan. Ingat pesan baginda Nabi Muhammad SAW, membagi perutnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai kita tertekan oleh hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada yang berlebih-lebihan dalam makanan. Dalam berbuka puasa pun kita masih berlebih-lebihan. Kemudian agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah puasa kita tidak hanya menahan makan dan minum saja.
Apa saja yang harus kita tahan? Lisan kita, mata kita, telinga kita, dan yang paling inti adalah hati kita. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpuasa, mulut kita tidak ikut berpuasa. Puasa kita akan berkurang pahala puasanya, bahkan sampai tidak bernilai sedikit pun jika kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berbohong. Ketika kita berpuasa saja, kita tidak boleh berbohong. Apalagi kita sedang berpuasa. Sedangkan berpuasa sambil berbohong, pahala puasanya akan berkurang, pemirsa. Berkurang, bahkan tidak bernilai sedikit pun. Hadirin sahabat Radika FM dimanapun Anda berada. Yang kedua, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Di zaman sekarang, ghibah menjadi lebih mudah. Orangnya tidak bertemu, tapi beritanya sampai ke orang yang dibicarakan. Contohnya, menjelekan orang lain melalui status WhatsApp, melalui status Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Orangnya tidak bertemu, tapi beritanya sampai ke semua orang. Jangan sampai puasa kita tidak bernilai gara-gara membicarakan kejelekan orang lain, gara-gara menjelekan pemerintah, gara-gara menjelekan orang yang dimusuhinya. Awalnya datang teman, ngobrol ringan, awalnya sih bagus, membicarakan kebaikan temannya. Pas di akhir membicarakan kekurangannya. Biasanya ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga sama. Ada bu, ada berita mau denger nggak? Kata si ibu menjawab, jangan deh, ana shaimun, saya lagi puasa. Nanti deh habis taraweh kalau mau datang ke rumahku, aku siapin deh cemilannya. Oh, itu ibu-ibu ya. Nanti kamu bisa cerita panjang lebar deh sama saya meskipun habis taraweh. Hadirin pemirsa Radika FM dimanapun Anda berada, mulianya bulan Ramadan tidak setengah-setengah. Semuanya harus dimuliakan seluruh bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita dari pagi hari sampai menjelang maghrib menahan dari segala yang membatalkan puasa, malah dirusak gara-gara kita ghibah, menjelekan orang lain setelah tarawih dan lain sebagainya. Puasa kita akan kosong, tidak ada nilainya gara-gara puasa kita melakukan ghibah ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga, sahabat Radika FM dan pemirsa live TikTok Radika FM yang berbahagia, yang ketiga yaitu puasa kita menjadi tidak bernilai, yaitu ketika kita melaksanakan namimah, mengadu domba, membawa omongan orang ke sana kemari, mencampurkan urusan orang lain yang menyebabkan orang satu dengan orang lainnya ribut berkelahi, beradu argumen gara-gara statement kita yang keluar dari mulut kita atau yang diketik oleh jari jemari kita di media sosial. Jangan sampai puasa kita gagal gara-gara yang ketiga ini, yaitu mengadu domba atau namimah. Hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, yang keempat, puasa kita menjadi tidak bernilai, yaitu dengan bersumpah palsu. Sebagai contoh, ada orang yang sedang berpuasa malah melakukan sumpah palsu dengan mengatakan wallahi, billahi, tallahi, dengan menggunakan 3 wawu qasam, 3 wawu sumpah, padahal sumpahnya hanya untuk menutupi kebohongannya. Maka pahala puasanya akan berkurang, bahkan menjadi tidak bernilai. Hadirin pemirsa radio Radika FM maupun live TikTok yang berbahagia, yang kelima yang menyebabkan puasa kita kosong dan tidak bernilai adalah
memandang sesuatu dengan syahwat, baik lawan jenis maupun sesama jenis. 5 macam inilah yang menyebabkan puasa kita kosong tidak bernilai. Sumu yauman, berpuasalah, jaga makan, jaga minum, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita dan hati kita dari berbohong, gibah, namimah, sumpah palsu, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, untuk agar puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah amalan Ramadan yang mendatangkan pahala kebaikan dan mendapatkan keridhoannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan Ramadan yang mendatangkan pahala puasa. Mungkin ini adalah hanya salah satunya saja. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dari 1 hari 1 juz. Ini sudah umum dilaksanakan oleh para kaum mukmin, muslimin, muslimat di Kabupaten Majalengka tentunya. Kenapa demikian? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka isilah bulan Ramadan kita dengan bacaan Al-Qur'an, dan hampir rata-rata lebih cepat menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dibanding bulan biasa. Kalau di bulan biasa aktivitas kita banyak sekali, mengejar hatamnya juga lama. Tapi kalau bulan Ramadan, alhamdulillah, di sisi kita, di keluarga kita ada yang menghatamkan 10 kali, 5 kali, 2 kali, paling tidak 1 kali. Jadikanlah bulan Ramadan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran sejatinya dia sedang berbicara dengan Tuhannya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu Ramadan ini kita lewatkan, tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Mumpung bulan Ramadan, yuk kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan aktivitas kita pun berkurang. Majelis zikir, majelis taklim pun diliburkan. Bahkan perayaan khitanan, perayaan pernikahan pun libur ya selama bulan Ramadan. Alhamdulillah banyak waktu luang untuk ibadah. Paling banter undangan buka bersama ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya masih banyak yang melaksanakan buka bersama. Bahkan sering kita melihat ketika menghadiri buka bersama, terkadang ada hal yang sepele, dan bukan sepele sih. Kita sangat banyak menghadiri buka bersama, tapi sangat miris sekali ketika sholat maghrib banyak yang melewatkan, sholatnya tidak dilaksanakan. Bahkan tarawehnya pun dilewatkan, hanya membela kegiatan yang secara pahala kurang begitu besar dan mengorbankan pahala ibadah wajib. Sholat maghrib, sholat isya kadang ketinggalan, dan tarawih yang jelas-jelas pahalanya lebih besar, ada banyak teman kita melewatkan peluang itu semua. Ada orang yang jadwal buka puasa bersamanya sudah penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, sampai 29 Ramadan sudah penuh. Hari ini di sini, besoknya di kecamatan besoknya di teman kantor dan lain sebagainya. Ini sangat berkah sekali. Tapi awas Bapak Ibu hadirin semua Radika FM, pemirsa Radika FM, jangan lalai akan melaksanakan sholat maghrib dan sholat tarawihnya. Hadirin para pemirsa Radika FM dimanapun Anda berada, kemudian yang sangat banyak sekali mendapatkan pahala yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada pula yang melaksanakan 8 rakaat, tergantung keyakinan mazhab masing-masing. Silakan kita berlomba. Yang 20 rakaat mungkin pahalanya lebih besar, yang 8 rakaat mungkin ibadahnya lebih khusyuk dan pahalanya juga tidak kalah besar lagi. Kemudian selanjutnya yaitu pahala
ibadah Ramadan juga kita sering melaksanakan sahur ya. Sahur, habis sahur biasanya disunahkan di akhir ya. Diakhirkan sahurnya waktunya. Kemudian setelah sahur kita melaksanakan kajian kuliah subuh biasanya di musola-musola, di masjid-masjid bersama para kiai, para ajengan, para alim, para ulama di wilayah musola masjid desanya masing-masing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selama kita menjalankan puasa Ramadan, tentunya letih badan terasa hingga ketika kita malas, baringan ya. Selama itu jangan lupa kita senantiasa selalu memperbanyak membaca sholawat melalui tasbih digitalnya masing-masing. Kita lihat sudah berapa ribu kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bisa tidak kurang dari 4.444 bacaan sholawat yang kita baca kalau bisa. Kalau sudah istiqomah itu insya Allah pahalanya, keberkahannya, usahanya, karirnya, nama baiknya semakin wangi dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin pemirsa Radika FM yang di live TikTok maupun di radio Radika, nasihat yang kedua dari Imam Abu Darda radhiyallahu an yang kedua adalah wasallu rak'ataini fi zulmatil lail li zulmatil kubur. Salatlah 2 rakaat di waktu gelapnya malam untuk menghadapi gelapnya kubur. Marilah mumpung ada di bulan suci Ramadan, kita giatkan salat sunnah malam minimal 2 rakaat, baik salat tahajud maupun salat hajatnya. Jika di luar Ramadan, sholat malam kita banyak bolongnya, insya Allah selama bulan Ramadan, sebelum sahur, ibu-ibu yang masak bisa memanfaatkan waktu sebelum masak sahurnya dengan sholat tahajud dan sholat hajat. Sahurnya jam 4, bangunnya jam 2.30. Mandi dulu sebentar, ambil air wudhu, kemudian sebentar kita melaksanakan sholat hajat maupun sholat tahajud. Ya. Habis itu kita membaca wirid ya, tergantung istiqomahnya ya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kashifal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Itu bisa dibaca 100 kali supaya rizki kita, karir kita, apa yang kita cita-citakan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ibu-ibunya bangunnya telat, awas tuh, ibu-ibu bangunnya telat bisa gagal sahur untuk satu keluarga. Insya Allah ibu-ibu adalah garda terdepan untuk bangun malam. Manfaatkan sholat sebelum memasak sahur. Sangat disayangkan sekali jika bangun malam tidak menyempatkan diri untuk sholat di sepertiga malam. Kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan sholat hajat maupun sholat tahajud, panjatkanlah doa dan cita-cita kita di antara waktu yang paling baik dan dikabulkannya doa, yaitu fi jawfil lail, di sepertiga waktu malam. Waktunya mustajab bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pas sekali untuk memanjatkan doa untuk segala cita-cita dan tujuan kita semua. Ramadan bisa kita manfaatkan malamnya untuk tahajud, lalu berdoa dan dilanjutkan untuk memasak bagi ibu-ibu, memasak sahur ya, memasak sahur. Hadirin pemirsa Radika FM dan live TikTok Radika FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, orang yang mengerjakan sholat malam, wa'naf anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya. Mudah-mudahan ke depannya mata kita dientengkan untuk diajak membaca Al-Quran. Kaki kita juga diringankan untuk mengerjakan sholat malam. Mulut kita juga diringankan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Badan kita juga diringankan untuk mengerjakan sholat di sepertiga malam.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, untuk nasihat yang ketiga dari Imam Abu Darda radhiyallahu an, yaitu watasaddaqu bisadaqati sirri liyaumil ashir. Bersedekahlah dengan sembunyi-sembunyi untuk menghadapi hari yang sulit. Bulan Ramadan tentunya adalah bulan sedekah. Orang banyak mengeluarkan sedekah, infaknya di bulan Ramadan karena mengetahui betapa banyaknya fadilah bersedekah di bulan Ramadan. Kita juga jangan ketinggalan bersedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, karena kita juga mengetahui bahwa sedekah di bulan Ramadan ini lebih utama dibanding dengan sedekah di bulan lainnya. Siapkan sedekah terbaik kita berupa uang ataupun makanan agar kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begini deh ilustrasinya para pemirsa. Kita memberikan sedekah baik uang maupun makanan, barang yang kita sedekahkan ternyata dimakan oleh orang lain. Kemudian orang yang menerima sedekah kita, tenaganya dipakai untuk berpuasa, tenaganya dipakai untuk sholat tarawih, tenaganya dipakai untuk membaca Al-Quran, tenaganya dipakai untuk membaca sholawat. Maka makanan yang kita berikan akan memberikan tenaga bagi yang memakan rizki dari kita tadi. Dan kita akan diberi aliran pahala puasa, sholatnya, bacaan Al-Qurannya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala puasa orang yang beribadah tadi. Sungguh luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah semampu kita kepada orang yang terdekat dulu. Dimulai dari menafkahi keluarga kita, memberikan nafkah kepada orang tua kita, kepada saudara dekat kita, keluarga dekat kita. Baru setelah masih ada lebih harta kita, berikan sedekah kita kepada tetangga kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. 10 ke depan, 10 ke belakang, 10 ke kanan, 10 ke kiri. Itu kalau ada, ya. Sedekah untuk anak yatim dan piatu jika ada rizki. Insya Allah akan membalas kita berupa pahala dan rizki dari tempat yang tak terkira, dan pahala nanti bertemu di akhirat kelak. Dan inilah yang mudah-mudahan akan menyelamatkan kita, investasi kita di akhirat melalui sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rizki kita, pahala kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membagi paket takjil, kurma, kolak dan makanan lainnya 10 biji, 20 biji, syukur-syukur lebih, insya Allah akan menjadi investasi kita di akhirat. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa Radika FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh saya pribadi mendapatkan keberkahan dari semua, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dikembalikan ke moderator barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, sebelumnya Pak Ustadz, sebelum dilanjut ada pertanyaan dari sahabat Mamah Eva Nurul Kolbi via WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, bade naros. Emang kalau kerokan itu membatalkan puasa? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Mama Eva Nurul Kolbi ya. Orang mana ini? Orang Ligung. Ya, Mama Eva Nurul Kolbi, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana melaksanakan kerokan ketika ketika masuk angin tentunya ya. Ketika masuk angin di siang hari, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tentunya ketika kita melihat bahwa yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan benda dunia
ke 5 lubang yang ada di tubuh kita, yaitu yang pertama telinga ya, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, kemudian 1 kubul, 1 dubur ya, jalan depan, jalan belakang. Itulah yang dapat membatalkan puasa. Sehingga ketika ada air yang masuk ke rongga mata itu tidak membatalkan puasa. Dan ada yang masuk ke lubang pusar, kalau pusar tertutup tentunya ya, tapi itu termasuk lubang juga, itu tidak membatalkan puasa. Dan termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah tadi ya, ketika kita kerokan dimasukkan apa itu minyak kayu putih ya, ataupun minyak apa tuh, GPU. GPU. Ya GPU ya, minyak wangi ya, buat masuk angin ke mana itu, pori-pori. Itu tidak membatalkan puasa tentunya, karena itu bukan termasuk 5 lubang yang ada di anggota tubuh kita. Itu mungkin yang bisa dijawab buat Mama Eva Nurul Kolbi di daerah Ligung sebelah utara. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi dari sahabat Yusuf Supriyatna Japri di WA kami, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena kelelahan dalam bekerja? Oke, ini sangat ini nih. Bagus sekali ya Pak Moderator. Terima kasih Pak Moderator telah membacakan pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimanakah hukum membatalkan puasa karena kelelahan dalam bekerja? Banyak sekali nih para petani, para pekerja keras kuli panggul di pasar ataupun kuli nemblok sawah ya, mempertanyakan pertanyaan yang seperti ini. Perihal status wajib bagi puasa bagi pekerja, kita juga mendapatkan keterangan lain dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tetapi sebelum membahas pekerja, kita perlu membahas terlebih dahulu status wajib puasa orang yang sakit. Karena kondisi pekerja berat akan diukur dari keadaan orang sakit, sejauh mana tingkat kesulitan yang dialami keduanya. Keterangan ini bisa didapatkan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam karyanya dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadin Mubtadin. Kita bacakan saja terjemahkannya ya. Ulama membagi 3 keadaan orang sakit. Yang pertama, kalau misalnya penyakit diprediksi kritis yang membolehkan tayamum, maka penderita makruh untuk berpuasa. Ia dibolehkan tidak berpuasa. Yang kedua, jika penyakit kritis itu benar-benar terjadi atau kuat diduga kritis, atau kondisi kritisnya dapat menyebabkan kehilangan nyawa atau menyebabkan disfungsi salah satu organ tubuhnya, maka penderita haram berpuasa. Ia wajib membatalkan puasanya. Nah, yang ketiga, kalau sakitnya ringan yang sekiranya tidak sampai keadaan kritis, ini banyak sekali nih. Tidak sampai keadaan kritis yang membolehkannya tayamum, penderita haram membatalkan puasanya dan tentu wajib berpuasa sejauh ia tidak khawatir penyakitnya bertambah parah. Sama status hukumnya dengan penderita sakit adalah buruh tani, petani tambak garam, petani sawah yang bekerja keras ya, nemblok, terus nampingan, apalagi Pak Moderator, ngalektor, moyosnya, ngalektor dan lain sebagainya. Orang-orang dengan profesi seperti ini dengan kata lain, bagaimanapun wajibnya mencari nafkah, kewajiban puasa Ramadan perlu kita hargai. Dalam artian kita tetap memasang niat puasa di malam hari. Nawaitus samagodi an adai fardi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Kalaupun memang di siang hari puasanya terasa berat, kita yang berprofesi sebagai pekerja berat dibolehkan membatalkan dan menggantinya di luar puasa bulan Ramadan. Uraian ulama tersebut menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa Ramadan. Kendati mereka yang uzur tetap mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa. Semoga
jawaban ini bisa dipahami dengan baik oleh para pemirsa Radio KFM dimanapun Anda berada. Terima kasih. Dilanjut Pak Moderator, barangkali ada pertanyaan berikutnya. Oke, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ustadz. Oke, ada yang bertanya kembali via Japri WhatsApp Pak Ustadz. Ini pertanyaannya. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena menyusui anaknya? Jika tidak membatalkan puasa, dikhawatirkan anak tersebut sakit Pak Ustadz. Bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Moderator. Ini pertanyaan yang sering terjadi di mana di masyarakat ya Pak Moderator. Banyak sekali ibu-ibu yang bertanya, ini gimana nih, lagi nyusuin nih, gak kuat nih, batalkan gak ya? Ini bagaimana aturannya? Puasa Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam, tak terkecuali bagi seorang ibu yang tengah menyusui anaknya. Meskipun demikian, perempuan yang sedang menyusui anaknya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan sepanjang Ramadan boleh. Namun demikian, hal tersebut tetap harus memiliki alasan yang diperbolehkan oleh syara. Misalnya, jika puasa tersebut dapat membahayakan kesehatan dirinya dan anaknya. Atau salah satunya, jika hal tersebut memang dikhawatirkan terjadi, maka puasanya harus dibatalkan dalam madhab Syafi'i. Jika tidak berpuasa karena alasan khawatir membahayakan kesehatan ibunya saja atau ibu dan anak, maka ibu tersebut wajib mengganti qadha puasanya di lain hari. Namun jika dikhawatirkan membahayakan terhadap anaknya saja, maka ia tidak hanya berkewajiban membayar qadha, tapi juga harus membayar fidyah. Berapa sih fidyahnya? Sementara fidyah yang harus dibayarkan berupa 1 mud. Berapa tuh 1 mud? 1 mud makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan. Misalkan si ibu meninggalkan 7 hari, maka 7 mud. 1 mudnya yaitu ya 675 gram beras, berarti sekitar 7 ons lah. 7 ons kilo ya, 7 ons. Dan dibulatkan menjadi 7 ons. Pengetahuan mengenai puasa yang dilakukan dapat membahayakan